Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati billah rahmani wa rahmatullah. Malam hari ini kita insyaallah mengambil fawaid dari jadwal yang disampaikan oleh panitia, mengambil faedah dari ayat dalam surat Al-Qasas, ayat yang terakhir, ayat ke-88. Silakan buka untuk ayatnya. Surat Al-Qasas ayat yang ke-88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sudah ketemu? Antum baca? Antum ketemu? Baca. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan Anda berdoa kepada ilah lain selain Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang sesungguhnya kecuali hanya Dia, Allah Ta'ala. Lal hukmu, hanya milik Allah. Al hukmu itu hukum, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian nanti akan dikembalikan. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lal hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah Ta'ala. Hanya milik Allah al-hukum, dan kepada Allah, hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ayat ini berbicara tentang tauhid dengan beberapa rincian yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang paling penting di dalam kehidupan seorang hamba. Alhamdulillah, di antara amalan yang paling bermanfaat kepada Al-Quran adalah tadabbur. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Quran ini sangat berkah apabila dilakukan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Kitabun anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, yaitu kitab, yaitu Al-Quran. Mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Makna berkah adalah kasratul khair wa subutuh, banyak kebaikan dan tetapnya kebaikan, bahkan wa ziyadatul khair, berlimpah ruahnya kebaikan. Sehingga kalau dikatakan sesuatu itu berkah, artinya perkara itu mengandung banyak kebaikan. Orang dikatakan ilmunya berkah ketika ilmunya betul-betul mendorong dia untuk mewujudkan dalam bentuk amalan.
Ada orang ilmunya banyak tetapi tidak berkah, sehingga ilmunya tidak menuntun dia kepada amal. Bahkan terkadang ilmunya membuat dia sombong, angkuh, sehingga justru kadang-kadang dia jauh dari hakikat ilmu yang dia miliki. Orang yang umurnya berkah, Masya Allah, hampir tidak ada detik-detik waktunya lewat yang sia-sia. Semuanya full, penuh dengan amal saleh. Dia seakan-akan hidup faida farakta fansab, hidupnya selalu pindah-pindah dari ketaatan yang satu pada ketaatan yang lainnya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ini berkah. Orang hartanya berkah, Masya Allah, tidak ada rupiah yang lepas kecuali menghasilkan pahala. Badannya berkah, Masya Allah, tidak ada capeknya yang sia-sia, nggak ada. Ini orang yang mereka hidupnya penuh dengan keberkahan. Keberkahan ini muncul dari akar ketakwaan. Sumber keberkahan itu ketakwaan. Di mana ada takwa, di situ akan muncul keberkahan. Maka Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, akan kami turunkan keberkahan di langit dan bumi. Artinya ketakwaan itu sumber keberkahan. Di mana Anda bertakwa, maka apa yang ada pada Anda akan berkah. Di mana takwa itu tercabut dari hati kita, maka yang di tangan kita tidak akan menjadi berkah. Antum punya harta, Anda bertakwa, harta Anda berkah, pasti. Anda punya ilmu, Anda bertakwa, ilmu Anda pasti berkah. Anda punya waktu, Anda bertakwa, waktu Anda pasti berkah, dan seterusnya. Sehingga seberapa kadar keberkahan umur kita berkaitan dengan seberapa besar kadar ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah tabaraka wa ta'ala. Allah zat yang berkah, yang mencurahkan keberkahan. Semakin Anda bertakwa kepada Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, maka akan semakin besar curahan keberkahan yang Allah akan curahkan kepada kita. Semakin jauh dari Allah, semakin kehidupannya mal'un, jauh dari rahmat Allah, dan kehidupan yang mal'un, yang terlaknat. Dan termasuk di antara yang Allah ingatkan adalah orang-orang yang mereka meninggalkan tadabbur terhadap Al-Quran. Bahkan ini yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah hajrul Quran. Wa qala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul mengeluhkan kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, jadi barang yang dijauhi, dihajar. Hajrul Quran diantaranya adalah hajrul tadabbur. Dia tidak mau melakukan tadabbur terhadap Al-Quran Karim. Maka Allah celah orang-orang yang seperti itu dengan ungkapan Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, atau memang hati mereka yang terkunci? Ada dua kemungkinan ketika seorang kehidupannya mereka menyelisih Al-Quran. Pertama, nggak paham dengan Quran, nggak tahu apa itu ajaran Quran, nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena tidak mau belajar, tidak mau tadabbur. Dia berpaling dari melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Maka tidak boleh kita sekedar cukup hanya membaca Quran lafadznya saja.
yang tuntutan membaca Quran adalah sampai pada tingkat kita faham dan mengamalkan. Ini yang dikatakan para ulama, Allah turunkan Quran untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Maksudnya hanya berhenti pada bacaan Quran, kemudian tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran Karim. Kemungkinan kedua, kalau orang itu dia hidupnya menyelisih Quran, terkadang dia paham agama, tahu isi ajaran agama, tapi memang hatinya terkunci, hatinya buntet, hatinya itu kesegel. Orang kayak gini sampai pada parahnya itu seperti yang dikatakan Allah Ta'ala, wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Seandainya mata mereka melihat semua ayat Allah, tetap tidak membuat mereka beriman. Karena hati seperti ini, a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Anda beri peringatan atau enggak sama aja. Seandainya dia melihat semua kenyataan ayat Allah di depan mata mereka, mereka sama sekali tidak mengambil ibrah apapun dari semua ayat itu. Wa kam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha thumma a'radu anha. Banyak ayat Allah yang ada di langit, ada di bumi, yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Sedangkan mereka berpaling dengan ayat tersebut. Matanya melihat di langit ada bangunan megah yang tanpa tiang, langit bangunan besar megah tanpa tiang. Di langit ada miliaran gugusan bintang, ada matahari, ada bulan, dan ada benda-benda yang lainnya. Tapi hanya yamurruna 'alaiha, hanya lewat gitu aja. Berapa banyak orang yang kuliah di eksak, kedokteran, di kehutanan, perikanan, biologi, kemudian geografi, geodesi, karena memang niatnya bukan untuk perenungan ayat, niatnya cari duit biar kemudian lulus kaum laut, bekerja di perusahaan favorit, duitnya banyak. Ya, semua yang dilihat tidak mengantarkan kepada Allah. Sehingga yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Di bumi ada laut, ada darat. Di laut ada jutaan ikan. Di laut ada taman-taman laut yang indah. Ada pantai, ada air tawar, air asin yang seakan ada dindingnya. Di darat ada jutaan binatang, jutaan yaitu pohon, ada sekian banyak ayat Allah Ta'ala. Tapi itu semuanya hanya yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Karena hatinya makhluk, hatinya tersegel. Wa iyyaraw kulla ayatin wa iyyaraw sabila rusdi la yatahidu sabila. Kalau dia melihat jalan lurus, jalan yang akan mengantarkan kepada Allah dan surganya, tidak diambil alias tidak ditempuh jalan itu, karena nggak cocok dengan selera. Wa iyyaraw sabila ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi kalau lihat jalan bengkok, jalan rusak, bisa membuat dia jungkel ke jurang, tapi karena cocok diambil, dilewati di jalan itu. Itulah orang-orang yang ghafil, orang-orang hidupnya penuh dengan kelalaian. Tadabbur Quran adalah amalan yang Allah perintahkan pada kita, karena itu akan memberikan manfaat dalam kita mempelajari Quran. Sehingga kalau antum atau kita semangat belajar tahsin, jangan lemes belajar tafsir. Kenapa sebagian orang itu dia semangat belajar tahsin? Karena punya hasil. Hasilnya bacaannya indah, orang bisa memuji, bisa diperdengarkan pada manusia, Masya Allah.
Tapi kalau belajar tafsir itu kaitannya dengan bagaimana mewujudkan ajaran Allah Ta'ala sehingga Allah ridha dengan dia. Enggak semangat. Kalau belajar tafsir, Masya Allah, dia semangatnya luar biasa. Kalau sampai begitu, maka perlu dipertanyakan, perlu kita mempertanyakan diri kita, niatnya apa? Kalau dia betul-betul berusaha untuk menghidupkan ajaran agama Allah, maka dia akan semangat belajar tafsir, belajar memahami setiap ayat. Tapi kalau dia pengennya pamer kepada manusia, cukup belajar tahsin, biar bacanya bagus, manusia bisa memuji, sehingga dia bisa mengambil keuntungan dari situ. Ini semuanya tentu kembali kepada hati kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim memiliki kalimat bagus. Beliau mengatakan, qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Qur'an biduni tadabbur. Fa innahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa halawati bi. Membaca satu ayat dengan penuh perenungan dan pemahaman itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tetapi tanpa yaitu tadabbur sama sekali. Kenapa? Satu, kata beliau, fa innahu anfa'u lil qalbi. Belajar Quran, membaca Quran dengan tadabbur itu akan lebih memberikan manfaat kepada hati manusia. Amal itu hanya akan berkualitas ketika berdampak kepada hatinya. Orang baca Quran khatam ribuan kali bagus, tetapi kalau dia tidak paham sama sekali, gak akan berdampak apapun. Gak akan berdampak apapun. Dan itu bukan tujuan diturunkannya, yaitu Al-Quran. Tapi seorang dia membaca satu ayat, dia penuh dengan perenungan, lalu sangat berkesan dalam hatinya, itu akan membuat dia kemudian beraction untuk dia beramal. Maka wa ada'a ila husulil iman, akan membuat dia terdorong untuk mewujudkan amal-amal iman, dan akan bisa lebih menikmati ketika dia membaca yaitu Al-Quranul Karim. Singkatnya, tadabbur adalah kebutuhan kita dan kewajiban kita. Seandainya kita ingin betul-betul mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Ayat yang kita ingin ambil fawaidnya di sini, ikhwan, adalah surat Al-Qasas ayat yang terakhir, yang di situ Allah bicara dari awal ayat sampai akhir ayat, semuanya bicara tentang Allah dan kita. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah, yaitu jangan kalian berdoa kepada ilah selain Allah Ta'ala. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah lain yang sesungguhnya selain Allah Ta'ala. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kalimat ini, ikhwan, adalah larangan berbuat syirik. Larangan berbuat syirik. Doa itu ada dua macam. Doa itu ada dua macam. Wala tad'u, jangan kalian berdoa. Doa itu ada dua macam. Satu, doaul mas'alah, doa dalam bentuk permintaan kepada Allah Ta'ala. Doa permintaan. Doa permintaan itu semua ucapan lisan kita yang meminta sesuatu, itu namanya doaul mas'alah. Ini doa permintaan. Yang kedua, doaul ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Semua ibadah kita hakikatnya doa. Semua ibadah kita hakikatnya doa. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, dan semua ibadah yang kita lakukan, kalau kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, akan berbunyi diantaranya, ya Allah, dengan salatku, dengan puasaku, dengan hajiku,
selamatkan aku dari azabmu, masukkan aku ke dalam surgamu. Karena amal-amal ibadah itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan takwa itu artinya wiqayah, yaitu benteng yang membentengi kita, antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Doaul mas'alah, doa permintaan ini nggak boleh ditujukan kepada makhluk kecuali dengan 3 persyaratan. Kita nggak boleh minta kepada makhluk kecuali dengan 3 persyaratan. Makhluk itu 1, hayyun, hidup. Yang sudah mati tidak boleh diminta, walaupun dia adalah sekalipun nabi sekalipun. Prakteknya banyak orang mereka datang ke kuburan-kuburan, minta kepada penghuni kubur, bahkan pakai ritual sujud segala, sujud kemudian khusyuk kemudian minta. Ini termasuk praktek syirkun akbar. Praktek syirkun akbar. Kemudian kedua syaratnya ini hadirun, orangnya ada, bukan ghaib. Ada itu artinya bisa nyambung, baik ada di depan mata kita maupun dengan HP atau dengan nyambung internet. Intinya bisa nyambung, orangnya di Kalimantan sana tapi yang penting nyambung, sehingga bisa komunikasi jelas. Yang ketiga, qadirun, mampu memenuhi apa yang kita minta. Antum sudah tahu orangnya cacat, tangan nggak punya, kaki nggak punya, antum mau tenggelam terus minta ngawi-awi, minta tolong dia padahal dia nggak bisa apa-apa, ya ini salah, yaitu mengalamatkan permintaan. Boleh kita minta pada makhluk dengan 3 syarat ini. Apa tadi, kawan? Apa tadi? Yang pertama, hayyun, hidup. Kedua, hadirun, ada orang itu. Ketiga, qadirun, mampu untuk mewujudkannya. Tapi kalau doa ibadah tidak boleh ditujukan kepada siapapun. Enggak boleh makhluk mereka mendapatkan bagian doa ibadah. Malaikat, nabi, wali, semuanya enggak boleh. Semuanya adalah totalitas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan makhluk sebagai sesembahan, yaitu mempersembahkan kepada makhluk, bukan semata-mata diyakininya makhluk itu punya kekuasaan seperti Allah Ta'ala. Tetapi praktek yang dilakukan oleh bangsa Arab di zaman Nabi, sesembahan yang mereka sembah itu statusnya adalah perantara untuk mengantarkan hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Harus kita paham, ikhwan, masyarakat Quraisy itu bukan masyarakat, minta maaf kalau di negeri kita kayak PKI, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Kalau membuat sandiwara lakoni ya mati nih Gusti Allah, sehingga dia seakan-akan memang tidak yakin tentang Allah, walaupun itu adalah fitrah, mengingkari fitrah mereka. Sehingga dulu anak IAIN juga ketika membuat ospek, ya ospeknya diantaranya area bebas Tuhan. Sehingga ini ada pikiran PKI yang seperti itu, sehingga ada wilayah yang bebas, yakni Tuhan. Memang pendidikannya ada mengarah seperti itu, warisan daripada pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Orang kafir Quraisy juga, mereka sangat yakin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan antum melihat sejarah ketika Abdul Muthalib kedatangan Abraha, Abdul Muthalib perintahkan penduduk Quraisy nyingkir ke gunung-gunung sana, nggak mungkin bisa menghadapi Abraha. Kemudian ketika Abdul Muthalib dipanggil Abraha, maka yang tadinya dalam pandangan Abraha Abdul Muthalib itu sangat berwibawa banget,
begitu sampai depan Abraha, dan kemudian ketika bicara dengan Abraha, tuntutannya adalah kembalikan unta-unta kami karena kami Rabbul Ibil. Maka langsung jatuh kewibawaan Abdul Muthalib. Wong kami datang untuk menghancurkan Ka'bah yang mereka agungkan, kok ini urusannya hanya mau ngambil unta yang dirampas. Tapi jangan salah tafsir. Abdul Muthalib begitu, apa katanya? Kalau unta milik kami, tapi kalau mau urusan Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Silahkan hadapi pemilik Ka'bah. Menunjukkan keyakinannya sempurna tentang Allah Ta'ala. Ayat Al-Quran juga banyak bicara. Satu diantaranya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya ya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawaban mereka adalah Allah. Pasti. Artinya mereka sangat yakin Allah. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang kedua, mereka juga orang-orang yang punya ibadah kepada Allah Ta'ala. Beribadah haji. Antum harus tahu, depan mata mereka Ka'bah. Mereka itu berhaji tiap tahun, bahkan jadi panitia haji. Mereka bertalbiyah labbaika la syarikalah. Ada tambahan syiriknya, illa syarikan walak tamlikuhu wa ma malak. Bahkan mereka juga saking mengagungkan Ka'bah, orang-orang yang datang dari luar tanah haram, kalau dia sampai di tanah haram tidak mendapatkan pakaian yang halal, semua pakaian mereka lepas, tawafnya mending dengan udom bledeng, yaitu telanjang bulat, supaya tidak ada selembar benang pun nempel di tubuhnya yang dia haram. Sehingga itu bentuk pengagungan Ka'bah. Mereka juga berdoa kepada Allah, bahkan kalau sedang kejepit begitu, doanya murni semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Lupa itu semua dengan apa yang mereka sembah, yaitu yang lain-lainnya itu. Mereka biasa nadar, mereka biasa puasa juga. Singkat cerita, kalau yang melihat orang sekarang ini religius banget, agamis. Tapi mereka itu kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menolak keras. Pertanyaannya kenapa? Silakan jawab ikhwan. Mereka ini sudah mengenal Allah, beribadah kepada Allah, tapi kalau diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak keras. Kenapa? Silakan. Ya, begitu. Nah, apabila mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu cuma Allah yang diibadahi. Karena mereka tahu bahwa kalau mengucapkan kalimat ini, mereka tahu konsekuensinya harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah, lalu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah saja. Ini yang mereka nggak mau. Makanya mereka ketika diajak mengucapkan kalimat ini, jawabannya atariku alihatina li syairi majnun. Apa kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Sesungguhnya kalau kita hadapi pada orang sekarang sama persis. Kalau hanya diajak monggo sholat, monggo poso, monggo haji, mau. Tapi tinggalkan perdukunan, tinggalkan sajen-sajen, tinggalkan nyaro kidul, tinggalkan intro, tinggalkan ini, tinggalkan itu, ngamuk, pasti akan ngamuk. Tinggalkan nyembah kubur, tinggalkan mengagungkan kuburan, pasti akan ngamuk. Hanya orang dulu paham makna kalimat la ilaha illallah, orang sekarang sambil musyrik saja zikirnya la ilaha illallah. Tawaf di kuburan, karena kuburan wali, sakti, yakin punya kekhususan, sehingga dia tawaf di kuburan.
Zikirnya pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menunjukkan tidak paham, nggak nyambung antara ucapannya dengan perbuatannya. Alias tidak paham tentang la ilaha illallah. Maka ini ada prinsip pertama yang Allah ajarkan pada kita. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa. Allah menegaskan, kalau kalian mengangkat sesembahan-sembahan selain Allah, ketahuilah enggak ada sesembahan yang layak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa hanya Allah yang layak disembah? Jawabannya, karena hanya Allah yang memiliki rububiyah dan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Semua yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat tidak layak disembah. Semuanya, bahkan makhluk, yang wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mereka menyekutukan Allah, Allah katakan mereka ini layak kilun. Gelar layak kilun, tidak berakal, ini sungguhnya tertuju kepada orang kafir, kepada orang musyrik, kepada orang ahli maksiat. Semuanya Allah gerani layak kilun. Akal itu dikatakan akal itu dari kata ikol. Ikol itu dadung untuk nali kapal ketika bersandar supaya nggak lari kemana-mana. Maka diikat dengan tali tersebut, ini ikol. Akal dikatakan akal itu pengikat untuk dia supaya selalu dalam garis kebaikan. Dengan akal itu dia punya pertimbangan, ini yang baik, ini yang buruk, walaupun global. Maka yang membedakan manusia yang lainnya diantaranya karena dia punya akal. Tapi banyak orang yang mereka kata Allah layak kilun, tidak menggunakan akalnya, sehingga mereka berjalan dengan hawa nafsunya. Makanya penyesalan ahlu neraka diantaranya adalah lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu mau selalu mendengar dan selalu mau menggunakan akal kami, niscaya kami tidak akan termasuk orang-orang yang menghuni neraka sa'ir. Artinya di dunia ini orang-orang yang mereka meringkuk di jahanam, di antara yang mereka lakukan di dunia layak kilun, tidak menggunakan akal mereka. Maka sering Allah yaitu mengusik dengan pertanyaan, apa layak kilun? Apa mereka itu enggak pakai mikir? Apa mereka itu, minta maaf, enggak pakai utak, sehingga mereka melakukan perbuatan kayak gitu. Orang musyrik seandainya mereka menggunakan akalnya tidak akan musyrik. Bagaimana mereka akan menyekutukan Allah dengan yang lainnya? Sedangkan antara Allah dengan yang lain itu ya perbedaannya bainal khaliq wal makhluk, seperti antara pencipta dan makhluk. Sama sekali nggak ada kesamaannya sedikit pun. Bagaimana disamakan? Maka dikatakan musyrik itu zalim dan perbuatannya perbuatan yang layak kilun. Orang kafir layak kilun karena semua yang di depan mata ini adalah yaitu ayat Allah Ta'ala. Setiap yang kita lihat sesungguhnya adalah ayat Allah Ta'ala. Dari diri kita sendiri, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Terhadap diri Anda sendiri, apa Anda itu tidak melihat? Minta maaf, apa kalian tidak melek terhadap diri Anda sendiri? Bu, ya melek Anda itu siapa? Sehingga dia akan mengetahui yaitu keagungan Allah Ta'ala. Udah jam 9:30 gimana ya? Selesai? Ya udah, selesai aja. Karena targetnya jam 21.30, ikhwan, minta maaf. Ya sampai sini aja pembahasan kita. Mudah-mudahan manfaat. Yang penting itikafnya antum maksimal. Jangan itikaf tapi bawanya habis 10, sehingga jasadnya di masjid tetapi pikirannya
ke dunia, seluruh dunia. Itikaf itu tujuannya adalah untuk ngosongkan dengan dunia sungguhnya secara umum, sehingga fokus dengan Allah Ta'ala, menyempatkan waktu untuk fokus dengan Allah Ta'ala. Kita memang butuh waktu khusus. Sesungguhnya setiap hari kita butuh waktu khusus, walaupun berapa saat, untuk menyendiri dengan Allah, kosong dari makhluk, sehingga kita merenung paling enggak satu hari itu apa yang telah kita lakukan. Sehingga ibarat orang dagang itu kita muhasabah, yaitu meneliti evaluasi dagangannya untung atau rugi, dan mengetahui tentang kadar diri kita. Tanpa muhasabah kita tidak akan pernah yaitu bisa melihat diri kita ini sejatinya. Maka satu saat kita harus mengosongkan secara khusus dari makhluk, kita menyendiri hanya dengan Allah, kemudian kita melakukan muhasabah. Itikaf diantaranya itu tujuannya ke situ. Maka jangan sampai itikaf tapi aktivitas dunianya jalan terus. Ya, ini nanti bisa tidak bermakna itikafnya itu. Makanya difokuskan untuk sibuk dengan ini ketaatan, zikir, tafakur, itu yang hal yang kembali membersihkan hati kita, membeningkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, minta maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan manfaat. Intinya bahasanya ayat ini bicara tentang tauhid, artinya Allah zat yang maha kekal. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia semuanya akan mati. Allah yang akan ini kekal abadi, sehingga yang kekallah yang layak untuk disembah. Kemudian juga mengingatkan para kita juga, sebagian ulama mengatakan semua amal kita yang kita lakukan karena Allah itu yang akan kekal, dan amal itu akan awet kalau dilakukan lillah. Maka kata Imam Malik, makana lillah abqa. Amal itu kalau dilakukan karena Allah bakal awet. Tapi kalau dilakukan karena makhluk, antum akan kecewa terus. Kecewa akhirnya mutung, akhirnya pensiun. Tapi kalau amal itu karena Allah, maka akan awet. Salat malam itu kalau targetnya Allah, awet. Tapi kalau salat malam itu targetnya itu karena PNS, CPNS, ingin ujian calon pegawai negeri, kalau diterima ya wis rampung urusannya, wis ketompo. Kalau nggak keterima ya mutung, sehingga ngapain salat malam juga nggak keterima juga. Akhirnya pedot. Tapi kalau karena Allah, maka tidak ada alasan untuk kemudian berhenti dari amal itu. Demikian pula seluruh amal yang lainnya. Demikian ikhwatillah, mudah-mudahan manfaat. Allahumma bi asma'ikal husna aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'suna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'duna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tubalighuna bi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu alaina masaibat dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'al tharana waj'al waritha minna, waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamina wa mablagha ilmina. Allahumma ati nufusana, Allahumma ati nufusana zakaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.